Halo rekan-rekan. Kali ini kita akan mencoba sharing lagi, yaitu mengenai Python dan mengenai SQL. Nah, di sini database yang saya gunakan itu SQL Server ya. Nah, mungkin kita coba baca dulu dokumentasinya di internet cukup banyak. Oke. Nah, untuk dokumentasi sendiri di internet itu sebenarnya Python ini bisa diintegrasikan salah satunya dengan SQL Server atau mungkin dengan database-database lainnya seperti Azure atau mungkin dengan PostgreSQL itu juga bisa. Nah, kurang lebih gambarnya seperti apa? Kurang lebih gambarnya seperti ini. Jadi di Python itu ada library, dia memakainya PyDoc. Nah, di PyDoc itu dia bisa nge-get atau bisa terkoneksi dan juga bisa execute query. Mungkin kalau orang-orang yang familiar sama SQL, execute query, itu bisa dilakukan juga di Python gitu. Nah, nantinya datanya diambil sama Python, nah itu bisa diolah, mau dijadiin misal diintegrasikan lagi ke web atau mungkin ke WhatsApp atau mungkin ke Telegram atau mungkin datanya disimpan atau mungkin datanya mau untuk dijadikan sebagai data dan lain-lain itu bisa dibuat di sini. Oke. Nah, ini sebelumnya ini saya juga udah baca-baca dokumentasi. Nah, di internet itu sebenarnya cukup banyak cara mengkoneksikan Python dengan SQL Server gitu. Nah, salah satunya library yang dipakainya itu PyDoc. Nah, ini mm, cukup banyak di internet. Nah, ini tinggal rekan-rekan coba pahami, terus rekan-rekan cobain gitu. Nah, ini dokumentasi satu. Nah, ini juga cantik kasih example-nya semisal gitu. Nah, ini dokumentasi lainnya. Nah, kebanyakan di Python kalau yang saya coba ya saat ini itu masih saya menggunakan PyDoc. Oke. Nah, ini dokumentasinya ya cukup banyak di internet, tinggal rekan-rekan coba pahami dan coba implementasikan gitu, cobain. Nah, ini semisal nih dia pakai Paydoc terus dia menggunakan kursor. Nah, kursor ini buat namanya mungkin kalau istilah gampangnya itu execute query gitu namanya gitu. Nah, oke. Dan juga ada nih ini dari Microsoft langsung dokumentasinya gitu. Nah, bisa dengan Azure segala macam gitu. Nah, ini kalau di Python-nya sendiri, nah ini Paydoc dokumentasinya ini. Nah, Paydoc di sini itu saya gunakan buat integrasi atau terkoneksi sama SQL Server, di mana nantinya di Python ini saya akan coba nge-get data dari SQL, semisal data jumlah jumlah misal jumlah totalnya berapa itu di table gitu. Nah, ini dokumentasinya, ini juga ada di YouTube, di internet juga banyak. Nanti kita cobain ya. Oke. Nah, oke, berikutnya masuk ke source code-nya di Python. Nah, ini nggak saya upload ya, jadi ini saya coba kasih tahu nih. Nah, ini library yang dipakai PyDoc. Nah, ini buat semua lah koneksi ke database-nya. Ini saya coba contoh aja, ini contoh yang ini. Nah, terus ini di sini ada library con. Sorry, bukan library, namanya kondisi con, di mana con ini untuk membuat koneksi ke SQL Server. Nah, tadi semua datanya itu udah saya masukin di atas, mulai dari port, server, database, username sampai password. Nah, di sini ada variable f. Nah, variable f ini di sini untuk memasukkan misal dia karakter unik, dalam artian angka ataupun huruf kapital ataupun kecil itu jadikan satu. Nah, terus di sini saya juga mengeprint sebuah kondisi nih. Ini saya buat kondisi. Nah, kalau koneksi database-nya oke, maka dia akan ngeprint atau mungkin akan menginformasikan berhasil connect. Kalau dia gagal, maka dia akan gagal terkoneksi ke database. Nah, nah ini ada kursor. Nah, kursor itu kalau di SQL lah secara gampang itu dipakai untuk mungkin execute query gitu. Kalau yang saya baca di dokumentasinya. Nah, berikutnya, nah ini yang
mungkin bisa rekan-rekan pakai. Nah, di Python itu nggak cuma connect, tapi dia juga bisa mengambil query atau mungkin mencoba mengquery tapi nggak langsung lewat SQL. Nah, kita biasanya kalau di SQL Server itu pakainya MySQL untuk execute query. Nah, di sini kita bisa execute query-nya bisa lewat sini gitu. Nah, terus ini perintah untuk menjalankan query-nya nih, kursor execute. Nah, artinya tolong jalankan perintah query ini gitu. Misal di sini saya punya query select count gitu. Jumlahnya berapa dari ini gitu. Oke. Nah, ketika nanti query-nya udah diambil itu kan for row cursor. Nah, hasilnya itu apa? Nah, hasilnya itu akan ngeprint gitu. Dan di sini ketika sudah selesai, udah dapat datanya, ditutup lah koneksi koneksi atau mungkin source code-nya juga ditutup. Close. Jadi untuk koneksinya dari SQL, dari Python SQL. Nah, Nah, berikutnya sebelum kita execute query ini, kita mungkin yang perlu dipahami itu di sisi SQL Server ya. Nah, biasanya kita kalau membuat query atau mungkin execute query itu pakainya MySQL ya. Nah, jadi ini saya contohkan nih. Ini sama persis sama yang tadi yang execute. Oke. Nah, di sini saya punya banyak table ya. Kalau di SQL ini saya nampilin top 1000-nya itu ada tabel person ID dan lain-lain lah gitu. Nah, ini tabelnya di SQL itu bisa di-get di Python gitu. Nah, tapi ini saya coba peringkas nih. Misal saya di sini cuma butuh data jumlah person ID-nya berapa. Nah, person ID kan ini misal 5000, 5001. Nah, tapi kan ini masih banyak sampai sampai ke bawah nih gitu. Sampai ke bawah. Nah, ini saya cuma butuh misal saya pengen nyari tahu jumlahnya uh, di database saya itu person ID itu ada berapa. Nah, oke. Nah, ini bisa pakai query yang select count ya. Kalau kalau rekan-rekan udah familiar tuh ada namanya query itu kalau biasanya saya kalau query itu dari ini ya W3 School. Nah, ini kalau rekan-rekan buat belajar SQL di awal-awal ini membantu gitu. W3 School SQL SQL W3 School. Oke. Nah, ini ada banyak banget Java, Python. Ini juga bisa belajar Python juga di sini. Oke. Nah, ini saya coba tambahin. Nah, intinya query count, di mana query count itu query jumlah lah. Nah, tapi dokumentasinya di mana? Nah, ini bisa buat belajar ini W3 School masih banyak dokumentasi di internet gitu. Tapi ini salah satunya yang saya pakai. Nah, berikutnya kembali ke SQL. Nah, ini kan saya cuma butuh person ID nih gitu. Jadi saya coba execute. Nah, nanti kan akan muncul nih. Oh, ternyata itu hasil select count-nya dari person ID itu totalnya 233 gitu. Nah, query ini nantinya saya coba kopikan ke Python. Nah, di Python. Nah, ini query-nya. Ya, sama ya. Tinggal di copy paste lah. Itu cuma disamakan aja. Seberapa banyak query-nya nanti sama. Itu tinggal kalau di SQL-nya udah oke, nah kita baru coba ke Python gitu. Nah, ini kita run query-nya, kita execute. Nah, hasilnya nih di bawah. Jadi dia berhasil terkoneksi ke database yang tadi pakai uh, PY Connect. Pakai PYODBC ya. Ini tadi apa namanya? Library-nya dari Python gitu. Nah, terus saya mencoba execute query select count. Nah, terus dia menampilkan nih ternyata hasilnya itu 233. Nah, ini tinggal kita verify lagi nih di SQL-nya sama juga nggak gitu. Nah, di SQL-nya pun hampir sama juga ya. Itu kolomnya itu yang dihasilkan dari table ini from-nya PCCI. Saya milih spesifik ke persen ini itu hasilnya 233 dan di Python itu juga sama ya 233. Nah, ini teman-teman kalau udah dapat gini ini bisa diintegrasikan lagi nih. Misal data ini mau dikirim ke Telegram,
mau dikirim ke web atau mau dikirim atau mungkin mau dikirim ke WhatsApp gitu buat monitoring atau buat apapun gitu, atau mungkin buat data science nih, saya butuh 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 database gitu. Saya butuh database, butuh butuh datanya mau saya collect. Nah ini bisa pakai menggunakan library PyDoc ini yang ada di Python. Nah, mungkin itu saja sharing saya. Terima kasih.